Salam sejahtera untukmu, para pencari kehendak Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Adakah di antara kita yang bisa menggambarkan secara detail tentang situasi sesudah kematian? Saya dapat memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Sehebat-hebatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini, penjelasan yang bisa diberikan kadang lebih merupakan suatu perkiraan. Belum ada kepastian yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik karena ketiadaan bukti yang kuat. Maka tidaklah heran jika saat ini ada begitu banyak pandangan yang bertebaran tentang situasi sesudah kematian. Lantas, bagaimana cara kita untuk menghadapinya? Tentu saja kita harus kembali pada ajaran iman kita. Menurut iman Gereja Katolik, kita akan memperoleh hidup baru sesudah kematian. Dan hidup yang dimaksud itu dinamakan dengan kebangkitan. Kita akan bangkit. Para pencari kehendak Tuhan, kita percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian karena Yesus sendiri yang mengajarkan hal itu kepada kita. Salah satu buktinya tampak dalam perikop Injil hari ini dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Dikisahkan bahwa suatu hari Yesus didatangi oleh beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Kelompok orang ini berkeyakinan demikian karena mereka cuma mengakui otoritas pengajaran dari kelima kitab Musa dan sekaligus menolak segala adat istiadat yang ditambahkan kemudian. Sehingga konsep tentang kebangkitan sama sekali tidak mereka terima. Untuk membenarkan keyakinan mereka ini, mereka pun mengajukan pertanyaan kepada Yesus dalam bentuk suatu kasus. Namun, sebelum mereka bertanya, mereka terlebih dahulu menekankan ajaran Musa berkenaan dengan hukum perkawinan yang dikenal dengan nama hukum Levirat. Seturut ketentuan hukum Levirat, bila mana ada seorang laki-laki yang telah menikah meninggal dan tidak memiliki keturunan sama sekali, maka wanita yang ditinggalkannya itu harus dinikahi oleh saudara kandung atau saudara terdekatnya. Tujuannya adalah membangkitkan keturunan bagi laki-laki yang telah meninggal itu. Maka bertolak dari hukum demikian, beberapa orang Saduki itu pun bertanya kepada Yesus, apabila ada 7 orang bersaudara memperistri satu wanita yang sama karena tuntutan hukum Levirat, apa yang akan terjadi dengan perkawinan mereka jika pada akhirnya wanita itu meninggal? Siapa yang layak menjadi suami bagi wanita itu jika memang kebangkitan itu ada? Pertanyaan semacam ini tentu amat membingungkan untuk dijawab. Karena secara hukum, ketujuh laki-laki itu adalah suami sah bagi si wanita. Semasa hidup di dunia, mereka telah memperistrinya sehingga mereka memiliki hak yang sama. Sebagai orang yang dimintai pendapatnya, Yesus tidak ingin terkecoh dengan pengandaian yang dikemukakan oleh beberapa orang Saduki tersebut. Yesus malah menekankan bahwa pada hari kebangkitan, manusia akan memperoleh hidup yang baru. Hidup
yang tidak lagi dapat diukur atau diikat dengan relasi manusiawi, tetapi dengan kuasa Allah sendiri. Artinya, yang paling diutamakan pada waktu kebangkitan adalah persatuan dengan Allah. Allah akan merajai manusia dengan cinta ilahinya yang total dan sempurna, sehingga manusia tidak lagi dipusingkan dengan cinta insaninya yang sementara dan rapuh. Manusia hanya akan hidup seperti malaikat di surga yang pandangannya cuma mengarah kepada Allah saja, sambil tidak pernah lupa memadahkan pujian atas kemuliaan Allah yang abadi. Sungguh suatu situasi yang berbeda sama sekali dengan situasi hidup di tengah dunia ini. Oleh karena itu, para pencari kehendak Tuhan, untuk bisa menjamin persatuan dengan Allah pada hari kebangkitan nanti, baiklah, sejak masih hidup di dunia ini, kita pun selalu berjuang untuk percaya kepada Allah. Percaya adalah syarat utama keselamatan yang harus kita penuhi, karena hanya orang yang percaya yang mampu mencintai dengan tulus. Allah percaya kepada kita, sehingga Ia menyiapkan hidup kekal sebagai bukti cintanya bagi kita. Maka mari segera buktikan pula cinta kita kepada Allah dengan teguh mengimaninya dalam segala suasana di tengah hidup harian kita. Tuhan memberkati kita sekalian.